Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Amelia Salsabila dari Program Studi Agroteknologi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan pengujian hipersensitif, hemolisis, dan antagonis agens hayati terhadap Ganoderma boninens penyebab penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan melakukan pengujian hipersensitif, hemolisis, dan antagonis agens hayati. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting bagi bidang pertanian maupun perekonomian. Kelapa sawit umum dipakai dalam bidang industri, makanan, kosmetik, farmasi, pabrik logam, maupun biodiesel. Penyakit busuk pangkal batang yang diakibatkan oleh Ganoderma boninens merupakan salah satu hambatan pada perkebunan kelapa sawit. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, busuk pangkal batang juga dapat mengakibatkan usia produktif tanaman kelapa sawit jadi lebih pendek dari yang semestinya. Pengendalian yang telah dilakukan terhadap Ganoderma boninens yaitu meliputi pengendalian secara teknis, hayati, dan kimiawi. Namun, ada alternatif pengendalian dengan menggunakan agens hayati yang secara alami ada di daerah perakaran tanaman kelapa sawit. Pengaplikasian Microrhizosfer antagonis selaku agens pengendali hayati mampu menekan perkembangan dan penyebaran Ganoderma boninens. Sebelum digunakan sebagai pengendali Ganoderma boninens, tentunya kita harus tahu dulu nih karakteristik fungsional dari agens tersebut. Simak tahapan-tahapannya berikut ini ya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut. Masuk pada tahap pertama yaitu pengambilan sampel tanah. Sampel tanah diambil dari kebun Cikasungka milik PT Perkebunan Nusantara 8 yang terletak di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Sampel tanah diambil dengan ketentuan jarak minimal 20 meter antar tanaman sehat dan tanaman terinfeksi. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada 4 titik di sekitar daerah piringan tanaman kelapa sawit yang kemudian dikompositkan menjadi satu. Sampel tanah diambil sebanyak kurang lebih 600 gram dari kedalaman 20 cm atau topsoil dengan menggunakan cangkul. Sampel tanah kemudian dimasukkan ke dalam plastik 1 kg dan disimpan di dalam box styrofoam menggunakan ice gel. Media yang akan digunakan pada kegiatan ini adalah media PDA dan juga Na. Larutkan media sesuai dengan takaran yang terdapat pada kemasan menggunakan Aquades. Kemudian rebus sampai matang dan sterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Setiap ingin menggunakan laminar, jangan lupa untuk dibersihkan dulu ya dengan alkohol. Media yang telah disteril di dalam autoclave selama 30 menit selanjutnya dituang ke dalam cawan Petri.
Isolasi dilakukan dengan menggunakan tubuh buah Ganoderma boninens yang juga berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara 8. Mula-mula, tubuh buah didisinfeksi menggunakan larutan alkohol 70% dan larutan NaOCl 0,5% selama 1 menit pada permukaannya. Potongan tubuh buah kemudian dibasuh dengan larutan aqua steril sebanyak 2 kali. Tubuh buah kemudian dipotong-potong menjadi lebih kecil, dikeringkan di atas tisu, kemudian ditumbuhkan pada media PDA. Hifa yang tumbuh kemudian dipotong untuk dimurnikan. Isolasi mikroba tanah dilakukan dengan teknik pengenceran dan pencawanan. Untuk mengisolasi cendawan, gunakan seri pengenceran 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 5. Sementara untuk mengisolasi bakteri, gunakan seri pengenceran 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 7. Dan biarkan pada masing-masing media spesifik, yaitu PDA untuk cendawan dan Na untuk bakteri. Hasil biakan dari kedua media tersebut kemudian diinkubasi selama 3-4 hari untuk bakteri dan 5-7 hari untuk cendawan. Setiap pertumbuhan mikroba dicatat. Pada kelompok bakteri, koloni diamati berdasarkan morfologinya meliputi bentuk, warna, dan elevasi. Sementara pada kelompok cendawan, koloni diamati berdasarkan ada tidaknya miselium aerial, bentuk spora, warna koloni tampak atas, dan juga tampak bawah.
Setelah berhasil diisolasi, selanjutnya dimurnikan. Untuk kelompok bakteri, pemurnian dilakukan dengan cara mengambil koloni tunggal bakteri menggunakan jarum os, kemudian digoreskan pada media Na yang baru. Sementara untuk kelompok cendawan, pemurnian dilakukan dengan memotong hifa dari cendawan yang tumbuh dan menanamkan pada media PDA yang baru. Mikroba yang telah diperoleh diuji fungsionalnya meliputi serangkaian pengujian yang dilakukan secara berurutan sebagai proses seleksi. Pengujian pertama adalah uji hipersensitif. Pengujian hipersensitif pada mikroba tanah dilakukan untuk menentukan isolat mikroba yang berpotensi sebagai patogen tanaman. Pengujian pada kelompok bakteri dilakukan dengan cara menumbuhkan koloni tunggal bakteri pada 10 ml media PDB, disuspensikan selama 48 jam, kemudian sebanyak 3 ml suspensi bakteri diinjeksikan pada daun tanaman tembakau. Setelah 48 jam, diamati gejala yang muncul. Apabila terjadi nekrosis, maka isolat bakteri berpotensi sebagai patogen tanaman dan tidak dapat digunakan pada uji selanjutnya. Sementara itu, pengujian pada kelompok cendawan dilakukan dengan mengecambahkan benih tanaman mentimun pada biakan murni cendawan. Setiap isolat cendawan ditumbuhkan pada media PDA. Mula-mula benih disterilisasi bagian permukaannya dengan merendam benih dalam air steril selama 15 menit dan NaOCl 1% selama 2 menit. Kemudian membilasnya dengan air steril 2 kali. Selanjutnya, benih dikecambahkan pada biakan murni cendawan yang berusia 4-7 hari pada media PDA.
Parameter pengamatan yaitu tingkat perkecambahan benih. Isolat yang menyebabkan benih berkecambah secara normal atau diduga potensial memicu pertumbuhan tanaman merupakan isolat yang diduga non-patogen dan perlu diuji patogenisitas lanjutan. Pengujian hemolisis pada mikroba tanah dilakukan untuk menentukan isolat mikroba yang berpotensi sebagai patogen pada mamalia. Pengujian dilakukan dengan menumbuhkan koloni tunggal pada medium agar darah. Apabila setelah 48 jam menunjukkan zona bening, maka isolat mikroba menandakan reaksi positif dalam mendegradasi sel darah merah mamalia, sehingga tidak dapat digunakan pada uji selanjutnya. Pengujian hemolisis untuk bakteri dilakukan dengan menggoreskan koloni tunggal bakteri pada media agar darah. Sementara pada kelompok cendawan, pengujian dilakukan dengan menumbuhkan cendawan pada media agar darah. Pengujian antagonis bertujuan untuk mendapatkan mikroba tanah yang berpotensi sebagai agens biokontrol terhadap Ganoderma boninens. Pengujian pada kelompok bakteri dilakukan dengan menggoreskan koloni bakteri di sisi-sisi isolat Ganoderma boninens. Kemudian sebagai kontrol, Ganoderma boninens ditumbuhkan tanpa bakteri. Sementara pada kelompok cendawan, Ganoderma boninens diinokulasi pada media dengan jarak 3 cm dari kandidat agens antagonis yang berumur 3 hari setelah inokulasi. Uji kemampuan antagonis suatu isolat diukur dari keadaan penguasaan ruang dalam menekan perkembangan Ganoderma boninens. Besarnya pengaruh hambatan agens antagonis terhadap patogen dihitung menggunakan rumus persentase sebagai berikut. Nah, itu tadi kegiatan pengujian hipersensitif, hemolisis, dan antagonis agens hayati terhadap Ganoderma boninens yang telah kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.